Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Politik dan Hukum yang diampu oleh Ibu Fitri Febriani Wahyu MAP. Di sini, kami akan membahas mengenai analisis studi kasus pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 putusan MK nomor 14/PUU 11/2013. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 5, yaitu yang pertama ada Akbar Kusnadi, kedua Bagas Gabriel, ketiga Bintang Suraya Rahmalia, keempat Ervin Yanuar, kelima saya sendiri Fauzia Azmi Karamna, yang keenam Maulana Yusuf, dan yang terakhir Muhammad Taufik Ismail. Pokok-pokok bahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah: yang pertama, pengertian dan fungsi pemilu; kedua, latar belakang pemilu serentak di Indonesia; ketiga, permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019; keempat, analisis studi kasus pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 putusan MK nomor 14/PUU 11/2013. Dan yang terakhir, kelima, kesimpulan. Sebelum masuk ke pokok-pokok bahasan, teman saya Bintang akan memaparkan latar belakang dari pembahasan kita kali ini. Kepada Bintang, saya persilahkan. Pilpres 2019 menjadi bagian dari pemilu serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih presiden dan wakil presiden, pemilu 2019 juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Hal ini diatur dalam putusan MK nomor 14/PUU 11/2013 dan diakomodasi dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi, sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan sistem presidensial di Indonesia. Sistem pemilu Indonesia mengalami berbagai pergeseran. Sistem pemilu yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu yang dilakukan dalam tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilihan kepada kepala daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pemisahan sistem pemilu tersebut dinilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu yang menganut pemerintahan sistem presidensial, karena menimbulkan berbagai permasalahan seperti konflik yang terus terjadi antara berbagai kepentingan kelompok maupun individu, pemborosan anggaran dalam penyelenggaraannya, maraknya politik uang, politisasi birokrasi, serta tingginya intensitas pemilu di Indonesia. Intensitas penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada yang terlampau sering tersebut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sebagai akibat dari kejenuhan publik. Baik, terima kasih Bintang. Pengertian dan fungsi pemilu akan dijelaskan oleh Bagas. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemilu dan fungsi pemilu. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai pengertian pemilu. Pengertian pemilihan umum dalam studi politik. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik
di mana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Seperti yang kita ketahui dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter pengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Karena demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil rakyat. Selanjutnya yaitu poin kedua mengenai fungsi pemilu. Fungsi pemilu sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi. Pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada itu, sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional. Pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum, karena melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi dapat disalurkan. Demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintah. Selain itu, pemilihan umum ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk. Secara demokratis, rakyat menjadi penentu dalam pemilihan pemimpin maupun wakilnya, yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilihan umum juga menjadi seperti transmission of wealth, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara, yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai saran penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintah oleh dan untuk rakyat. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Bagas. Selanjutnya, latar belakang pemilu serentak di Indonesia akan dipaparkan oleh Muhammad Taufik Ismail. Kepadanya saya persilahkan. Latar belakang pemilu serentak di Indonesia. Pasca dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perkembangan transisi demokrasi di Indonesia berjalan sangat pesat. Rumusan konstitusi yang memberikan kerangka dasar dalam bernegara bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar merupakan salah satu perkembangan dalam bingkai politik ketatanegaraan. Atas dasar rumusan tersebut, maka suksesi kepemimpinan dalam cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dilaksanakan secara langsung, sebagaimana mandat pasal 22 ayat 2. Namun demikian dalam praktek ketatanegaraan, pengaturan di dalam UUD nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden menunjukkan hal yang inkonsisten dengan rumusan di dalam konstitusi, sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 3 ayat 5, menyebutkan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 14 PUU 11/2013 menyatakan bahwa model pemilihan dimaksud inkonstitusional. Atas dasar itulah penilaian konstitusionalitas norma pemilihan serentak didasarkan pada metode tafsir konstitusi, baik dari sisi original intens maupun tafsir sejarah. Desain konstitusional pemilihan umum serentak sebagaimana dimaksud lahir sebagai upaya untuk menggeser arah transisi demokrasi menuju pada penguatan sistem konsolidasi demokrasi
agar praktek buram demokrasi langsung yang cenderung transisional, koruptif, manipulatif, berbiaya tinggi, dan melanggengkan kekuasaan dapat diminimalisasi. Dalam praktek ketatanegaraan yang berdimensikan pada paham demokrasi dan kedaulatan rakyat. Mengingat pentingnya pemilu dalam demokrasi, menjaga pemilu sesuai asas berjurdil terutama dari korupsi politik, maka pada tanggal 23 Januari 2014, MK menjatuhkan putusan dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan putusan nomor 14 PUU 11 2013 memutuskan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 dan seterusnya. Pelaksanaan pemilu serentak merupakan salah satu pencegahan terjadinya korupsi politik. Korupsi politik merupakan sebuah tindakan pemangku kekuasaan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan. Contohnya, pembiayaan partai politik, pembelian tiket ataupun perahu dalam pemilihan kepala daerah, serta biaya pencitraan dan kampanye. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya korupsi politik di Indonesia. Terima kasih Taufik. Selanjutnya, permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 akan dipaparkan oleh Ervin. Kepadanya saya persilahkan. Permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Pemilu umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 PUU strip 11 2013 tentang pemilu serentak yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu dan meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan juga merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi, sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pemenahan sistem presidensial di Indonesia. Hanan 2016 1471 mengemukakan bahwa pelaksanaan pemilu serentak belum tentu akan berdampak positif terhadap penguatan sistem presidensial multipartai. Ada banyak variabel yang harus dikombinasikan. Kombinasi sistem pemilu seperti plurality dan majority runoff atau disingkat MRO dampaknya bisa berbeda bila dikombinasikan dengan pemilu eksekutif legislatif serentak. Temuan umum dalam berbagai riset, terutama dari sistem presidensial multipartai di Amerika Latin, menunjukkan bahwa gabungan sistem pemilu presiden dengan formula plurality dengan pemilu legislatif secara serentak cenderung dapat membantu penyederhanaan sistem kepartaian. Tetapi ini tetap tergantung misalnya kepada beberapa jumlah kandidat presiden yang bertarung. Bila kandidat presidennya banyak, maka dampak reduktif dari sistem plurality terhadap sistem kepartaian legislatif cenderung memudar. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem memetakan 3 masalah manajemen terdampak dari sistem pemilu serentak 2019. Masalah muncul akibat salah memilih desain pemilu. Yang pertama, penggabungan pemilu DPR dan pemilu DPRD baik provinsi serta DPRD kabupaten atau kota. Kata peneliti Perludem Heroik M. Pratama di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu 2 Februari 2020. Beliau mengatakan menilai penggabungan memecah konsentrasi kepentingan nasional dan lokal. Pemilih bingung untuk memilih calon peserta pemilu baik DPR maupun DPRD. Kedua, daerah pemilihan amat besar, yakni 3-10 kursi untuk DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD, sehingga membuat kepesertaan pemilu cukup gaduh dan membingungkan.
Ketiga, dipertahankannya ambang batas pencalonan presiden berdasarkan kepemilikan kursi atau suara dari pemilu sebelumnya. Ini memunculkan polarisasi massa menyerta psikologis negatif melalui hoax, fake news, atau bahkan kriminalisasi. Dan juga pada kenyataannya pemilu serentak 2019 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu problematika terkait distribusi logistik pemilu, data pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi, dan juga data hasil perhitungan suara, serta terjadinya gugatan atas hasil akhir Pilpres 2019. Terima kasih, Ervin. Selanjutnya, analisis studi kasus pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, putusan MK nomor 14, /PUU 11, /2013 akan dipaparkan oleh Akbar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang analisis studi kasus pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, putusan MK nomor 14, PUU 11, /2013. Pembentukan putusan MK tersebut dilatar belakangi oleh beberapa masalah yang terjadi pada pemilu di tahun 2013, yaitu masalah-masalahnya yaitu seperti politik transaksional, biaya politik yang membludak, politik uang yang merayap, dan yang keempat korupsi politik. Pada tanggal 24 Januari 2014 yang lalu, Mahkamah Konstitusi MK telah membuat keputusan baru perihal pemilu serentak. Dalam putusannya tersebut, MK mengabulkan permohonan dari pemohon yang meninjau adanya beberapa pasal dalam undang-undang yang konstitusional dengan Undang-Undang Dasar. Alhasil, MK memberikan sebuah keputusan berupa penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu selanjutnya. Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang berpaham demokrasi. Dan demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang menjunjung tinggi suara rakyat. Sebagai agenda penting dari sebuah negara demokrasi, maka pemilu harus dilaksanakan dengan sistem penyelenggaraan yang baik. Sistem penyelenggaraan yang baik sendiri merupakan suatu penyelenggara pemilu yang mampu memberikan sebuah dampak positif terhadap perubahan negara Indonesia. Pada awal mulanya, pemilu serentak digagas oleh aliansi masyarakat sipil yang di dalamnya terdapat tokoh yang paling penting terkait isu ini, yaitu Effendi Ghazali. Pemilu serentak menurut Hamzah Julfa adalah pemilu dengan satu tarikan nafas. 5. Bahwa penyelenggaraan pemilu yang selama ini memisahkan waktu pelaksanaan antara pemilu kada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden harus diselenggarakan secara bersama-sama. Jadi dalam satu agenda pemilu setidaknya satu TPS memiliki 5 kotak suara yang nantinya diisi oleh surat suara pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan presiden dan wakil presiden. Sementara masih diupayakan lebih lanjut mengenai pemilihan umum kepala daerah untuk masuk dalam pemilihan satu waktu ini. Pemohon ini dilakukan aliansi masyarakat sipil sebagai wujud atas keresahan penyelenggaraan pemilu yang selama ini dinilai tidak mampu menghadirkan perubahan yang signifikan terhadap negara Indonesia. Selain itu, pemilu di Indonesia justru malah menghadirkan keterwakilan politik yang dekat dengan korupsi. Hasilnya, pemilu tidak lagi dipercaya masyarakat sebagai penanaman bibit demokrasi yang dinantikan buah hasilnya. Tapi, pemilu kini telah menjadi sebuah persepsi bersama bahwa ajang ini tidak lebih dari seremonial belaka. Hal ini dipertegas juga oleh Doni Graha Ardian, di mana beliau menyatakan bahwa politik demokrasi pun bukan lagi pembangunan proyek-proyek kolektif atau pembangunan kesejahteraan umum, melainkan festival individualisme dan proseduralisme belaka. Selama ini, demokrasi yang bersifat proseduralisme tak mampu memberikan sebuah implikasi berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, gagasan mengenai pemilu serentak pun mulai dibahas.
sering akan hal ini. Jika kita analisis secara lebih detail lagi, maka kita akan mendapatkan suatu pandangan bahwa putusan ini banyak menimbulkan sisi negatif. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya mengenai ketidakjelasan pemilu kada yang akan dilaksanakan, perdebatan waktu pelaksanaan pemilu kada dari satu kabupaten dan provinsi satu dengan yang lainnya, menyebabkan pemilu kada sulit untuk dilakukan dalam konteks pemilu serentak. Sebagai argumentasi Effendi Ghazali yang memaparkan bahwa nantinya akan ada 2 kali pelaksanaan pemilu kada serentak, yakni pada tahun pemilu X 2014 dan 2019. Dan satunya lagi berada di antara pertengahan kurun waktu penyelenggaraan pemilu, misalnya 2016. Adanya 2 kali pemilu kada ini memaksa para pemimpin di daerah harus memperpendek masa jabatannya atau justru diperpanjang masa jabatannya. Apabila terdapat kepala daerah yang sisa jabatannya kurang dari 1,25 tahun, akan merapat ke pemilu serentak 2014. Sedangkan yang lebih dari 1,25 tahun akan merapat ke pemilu kada serentak 2016. Yang kedua, adanya keputusan ini membuat pemilu 2014 rawan untuk tidak dipercaya dan dipersidangkan seperti yang telah diutarakan oleh MK pada paragraf di atas, yang mana keputusan pemilu serentak 2019 diambil atas dasar argumentasi keputusan MK yang tidak wajar telah memberikan berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap 2014 semakin tinggi. Selain itu, keputusan ini membuat hasil pemilu 2014 bisa dipersidangkan. Bagaimana tidak, siapapun yang terpilih nantinya merupakan orang-orang yang dipilih dari pemilihan umum yang tidak sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, yang menjadikan kontradiksi dari pemilu serentak ini ialah mengenai penjunjungan tinggi esensi dari pesta demokrasi. Hal ini terjadi lantaran opini yang menguatkan permohonan pemilu serentak adalah mengenai banyaknya biaya pemilu. Biaya pemilu yang tinggi seharusnya sudah menjadi sebuah hal yang wajar, dikarenakan pada ajang ini sejatinya merupakan sarana pesta demokrasi yang mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat untuk berpolitik aktif dan dapat melegitimasi pemerintahan. Di satu sisi, banyak pihak yang justru pro terhadap mendukung dengan adanya keputusan MK ini. Pertama, mengenai efisiensi anggaran yang dapat dilakukan jika pemilu serentak dilaksanakan. Menurut Republika, penyelenggaraan pemilu bisa menyusut anggaran penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, selama ini setidaknya 65% dari presentasi anggaran telah dianggarkan hanya untuk membayar pelaksanaan pemilu. Yang kedua, selain dapat menghemat biaya politik, pemilu serentak 2019 juga dapat memberikan jeda waktu terhadap partai politik untuk bersiap diri dalam pemilu serentak. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pemilu serentak dinilai mampu mengurangi korupsi, sebagaimana yang banyak pemaparan data yang menyebutkan bahwa negara kita telah terjangkit penyakit korupsi yang akut. Merebaknya tindakan korupsi di Indonesia diperkuat oleh banyaknya data yang menegaskan bahwa korupsi menjadi masalah utama di Indonesia. Jadi putusan MK yang menyatakan bahwa pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak, itu menurut saya hal yang baik bila dibarengi dengan persiapan yang baik juga. Jangan sampai ketika kita lihat pada pemilu kemarin, yaitu pemilu 2019, banyak pegawai pemilu yang meninggal dunia karena kelelahan, dan semoga di pemilu 2024 bisa lebih baik dan kecelakaan tahun kemarin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Akbar. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Maulana Yusuf. Kesimpulannya, politik hukum sistem pemilu dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini secara umum lebih kepada arah penyelenggara negara yang berintikan pelaksanaan ketentuan sistem pemilu yang ada, termasuk penegasan aplikasi penerapan pemilu dengan sistem proporsional terbuka agar sesuai dengan substansi demokrasi pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang terkait dengan sistem pemilu 2009 dan 2014 secara general, sifat putusan MK lebih kepada penegakan untuk mencapai demokrasi substansial, sedangkan demokrasi prosedural kurang begitu diperhatikan.
Sehingga beberapa putusan MK mengabaikan sifat demokrasi prosedural guna mendapatkan demokrasi substansialnya, terutama dalam konstitusi itu sendiri. Kemudian, putusan-putusan tersebut mempunyai implikasi yang bermacam-macam terkait dengan sistem pemilu yang ada. Terdapat implikasi secara langsung dan tidak langsung. Di dalam implikasi langsung dan tidak langsung tersebut tidak terlepas dari implikasi yang positif dan negatif untuk kelangsungan sistem pemilu legislatif dan presiden. Saran dari penulisan ini yaitu penulis berharap dalam tulisan ini dapat menambah wawasan bagi seluruh pembaca agar tergugah hati dan pikirannya untuk terus dapat meningkatkan pemikiran dan pengetahuannya. Demi mencemurahkan tulisan ini, kami tidak melarang pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif yang tentunya bisa menyempurnakan tulisan kami. Baik, terima kasih Maulana Yusuf telah menyampaikan kesimpulannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.